Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Di video ini aku mau sharing kepada kalian semua bahwa terdapat 5 tipe orang yang kalau kamu punya mereka, pokoknya jangan pernah kamu lepasin. Kadang tuh kita nggak sadar mereka ada, padahal mereka lah yang bikin kita kuat, waras, dan tetap punya arah. Di usia kita seperti ini, banyak banget orang-orang itu sibuk ngejar mimpi masing-masing, tapi lupa siapa yang bantuin kita berdiri di setiap jatuhnya, dan siapa yang paling semangat mendukung di setiap prosesnya. Padahal Allah sering kasih penjaga dalam bentuk manusia, dan ini gak selalu terang, gak selalu kelihatan, tapi perannya sangat besar. Nah, hari ini aku pengen ngajakin teman-teman untuk ngebahas siapakah 5 orang itu dalam hidup kamu. Yang pertama adalah orang yang bikin kamu terus berkembang. Orang yang pertama ini sering bikin kita nggak nyaman. Mereka ngedorong kita keluar dari zona aman. Yang sebenarnya dia itu secara nggak langsung pengen banget kamu berkembang. Meski kadang kata-katanya bikin kita kesel. Tapi justru dari situ lambat laun kita bertumbuh. Kita butuh satu orang yang gak gampang bilang, kamu udah cukup kok. Tapi orang yang percaya bahwa kamu bisa lebih baik dari sekarang. Kadang orang-orang ini tuh hadir dalam kehidupan kita dalam bentuk seorang guru, mentor, senior, atau teman yang gak pernah ngebolehin kamu menyerah. Kadang kan kita sering punya keinginan untuk, aku pengen deh berubah, aku pengen deh jadi orang yang lebih baik dari hidupku sekarang. Bahkan di dalam Quran surat Ar-Ra'd pun Allah berfirman yang artinya Allah gak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Dan seringnya orang-orang yang terus nge-push kamu, memberi semangat kamu untuk terus berkembang, itu sebagai perantara dari Allah untuk nyenggol kita supaya bisa keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa naik level. Jadi, kalau kamu punya satu orang yang terus ngedorong kamu buat berkembang, jangan jauhi dia. Walau kadang bikin sakit hati, ingatlah bahwa obat pahit itu biasanya yang paling nyembuhin. Yang kedua adalah orang yang setia nemenin up and down-nya hidup kamu. Percayalah bahwa orang kedua ini langka banget. Mereka bukan cuma muncul saat kamu sukses, tapi dia juga duduk di sebelah kamu waktu kamu benar-benar gagal. Mereka bukan cuma ikut ketawa saat kamu senang, tapi juga ikut diam saat kamu lagi terpuruk, saat kamu lagi sedih. Mereka nggak selalu punya posisi, tapi kehadiran mereka bikin kamu nggak merasa sendirian. Dan itu besar banget nilainya dalam hidup yang serba dar-dir ini, teman-teman. Jadi tergantung kamunya mau menghargai dia atau enggak. Kadang tuh kita sering lupa siapa yang nemenin kita di masa sulit, padahal mereka adalah cerminan kasih sayang Allah. Dan perlu diketahui bahwa teman sejati, sahabat yang setia, itu bukan sekadar teman yang cuma bisa diajak nongkrong. Tapi setiap kehadiran mereka itu adalah bagian dari kekuatan iman kita. Makanya kalau kamu merasa berada di lingkup pertemanan yang salah, gak apa-apa kok buat pergi. Tapi kalau udah punya yang kayak gini, yang setia saat kamu lagi terpuruk dan lagi happy, lagi di atas, maka pertahanin dia. Perlakukan dia dengan baik. Jangan sampai kamu lepasin dia. Jangan malah khianatin kesetiaannya. Kalau kamu punya 1 atau 2 orang, atau berapapun, mungkin ada lebih dari 2 gitu yang setia di masa up and down kamu, peluk mereka dalam doa. Jangan tunggu kehilangan untuk kamu menyadari nilainya. Yang ketiga adalah orang yang berani negur kalau kamu salah. Yang ketiga ini biasanya tuh kata-katanya sering banget bikin kita kesel. Tapi justru mereka lah penjaga arah. Gak semua orang berani bilang, hey, kamu salah. Tapi orang ini tuh berani, bukan karena dia benci, tapi karena peduli sama kamu. Banyak orang lebih milih diam daripada negur, karena takut menyakiti hati gitu. Tapi untuk teman sejati, justru ia berani negur. Bahkan dengan risiko kamu bakal marah, kamu bakal benci sama dia. Dan salah satu bentuk kasih sayang terbesar itu justru saat seseorang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kadang
Teguran itu bukan datang dari ustadz atau guru atau dari orang yang kita anggap paling agamis. Bisa jadi itu pun datangnya dari sahabat, pasangan, atau orang sekitar yang diam-diam selalu perhatiin kita. Kalau ada orang kayak gini dalam hidupmu, jangan jauhi ya. Hargai mereka, karena orang yang berani menegurmu hari ini bisa jadi orang yang nyelamatin kamu dari kesalahan besar besok hari. Yang keempat adalah orang yang nerima kamu apa adanya. Orang keempat ini bukan berarti mereka nggak pengen kamu berubah jadi lebih baik, tapi mereka nggak ninggalin kamu di masa terburukmu. Mereka pun melihat kamu bukan dari titel, status, atau isi dompet. Mereka melihat kamu dari perjuangan kamu. Di tengah dunia yang makin penuh pencitraan, punya orang yang nerima kamu tanpa topeng itu luar biasa. Orang yang nerima kamu apa adanya, bukan cuma sekadar baik, tapi mereka adalah bentuk kasih sayang Allah di bumi. Mereka mengajarkan kita arti rahmah, yaitu kasih sayang dalam bentuk nyata, dalam bentuk manusia. Dan tugas kita adalah jangan manfaatin mereka, jangan abaikan mereka, tapi rawat hubungan itu dengan rasa syukur. Yang kelima adalah orang yang selalu siap mendengarkan kamu. Dunia ini bising banget ya teman-teman. Semua orang itu pengen banget didengar, tapi jarang yang mau dengerin. Kalau kamu punya satu orang yang rela duduk dengerin kamu curhat, bahkan saat kamu gak bisa jelas ngomong apa, itu bukan orang biasa. Mereka bukan cuma telinga, mereka hati yang terbuka. Dan kadang Allah kasih ketenangan lewat mereka. Mendengarkan itu juga bagian dari rahmah. Bahkan Rasulullah juga dikenal sebagai pendengar yang sangat baik. Saat seseorang bicara, Rasul menghadap penuh, gak motong, dan gak meremehkan. Kalau kamu punya orang kayak gini, jaga dia baik-baik, karena satu orang yang mendengarkan dengan tulus bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 motivasi palsu. Teman-teman, 5 orang ini gak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangin. Kadang mereka gak sempurna, tapi kehadiran mereka jadi cara Allah buat menjaga kamu. Kita sering minta kekuatan dalam doa, tapi lupa kalau kadang Allah itu ngasih kekuatan lewat orang-orang di sekitar kita. Jadi, sebelum kamu sibuk ngejar mimpi yang sangat besar, jangan lupa jaga orang-orang kecil yang bikin hidupmu besar. Doakan mereka, sayangi mereka, dan yang lebih penting lagi, jadilah salah satu dari 5 orang itu buat orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kalau kamu masih punya satu aja dari 5 orang ini, kamu udah lebih kaya dari yang kamu kira. Semoga setelah kamu menonton video ini bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar dan kamu bisa jadi salah satunya. Terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan video aku sampai habis. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.